fahma amin amma ba'd. Pendengar Radio Dais Masjid Agung Jawa Tengah dan juga pemirsa MAJT TV rahimakumullah, senang sekali pada sore hari ini kita bisa bertemu kembali melalui udara. Mudah-mudahan pendengar pemirsa dalam keadaan sehat, maka perlu kita syukuri, sehingga kesyukuran itulah nanti akan Allah menambah nikmat-nikmat yang lebih banyak untuk kita semuanya. Selawat dan salam kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang setia. Hari ini Jumat 22 Januari 2021 kita akan berbicara tentang menghiasi agama dengan akhlak. Jadi setiap Jumat kita mengkaji kitab Mukhtarul Ahadits. Maka dari itu nanti kitab Mukhtarul Ahadits ini pendengar pemirsa nanti bisa lebih paham karena hadis-hadis pilihan semuanya. Dan alhamdulillah pada sore hari ini telah hadir narasumber yang setia menemani pendengar dan pemirsa. Ini Kiai Horil Amin Sarjana Agama Al-Hafiz. Kita doa. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar ini? Alhamdulillah sehat. Walaupun tadi di depan banyak jalan yang banjir, tapi insya Allah tetap semangat Pak. Wah, ini yang perlu ditiru oleh pendengar pemirsa seperti ini. Semangat itu penting sekali. Kan dengan semangat, insya Allah semuanya itu tidak ada kesulitan. Semuanya akan diberikan. Amin. Kita berbicara tentang menghiasi agama dengan akhlak. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin imamil muttaqin sayyidil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amma ba'd. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama para pecinta Radio Dais dan MAJT TV dan juga yang sedang mendengarkan di radio secara langsung, mungkin yang masih berada di jalan, yang sedang menghadapi dan berjibaku dengan banjir Pak Kano. Karena hujan tadi sangat deras sekali. Tapi insya Allah tidak mengurangi semangat kita dalam tholabul ilmi. Insya Allah semangat kita akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan membahas tentang hiasi agama dengan akhlak ya. Jadi agama itu, apalagi agama kita Islam, menuntun kepada kita untuk berakhlakul karimah. Baik itu dari pitutur, perbuatan, sikap, ekspresi, juga termasuk dalam urusan ibadah-ibadah yang mahdhah sekalipun. Itu semua harus menjadikan akhlak ini sebagai perisai yang paling utama ya. Jadi garda terdepan dalam kehidupan beragama kita itu adalah akhlakul karimah. Jadi sebetulnya ketika kita memberikan satu ajakan kepada seseorang atau kita memberikan satu contoh perilaku dalam kehidupan bermasyarakat, mulai dari keluarga kita, saudara kita, kemudian dari kampung halaman kita, sampai berkehidupan bernegara sekalipun, baik itu dipandang dari sisi sosial, agama, budaya, bahkan politik, itu semua bernuansa harus yang paling utama itu adalah akhlakul karimah. Bahkan Rasulullah SAW itu yang paling populer itu menyampaikan innama bu'itstu liutammima makarimal akhlak. Jadi aku diutus oleh Allah itu semata-mata untuk menyempurnakan akhlakul karimah. Kenapa akhlak itu penting sekali? Karena dengan akhlak itu kita akan menjadi orang yang berbudi luhur, ya, berbudi pekerti, punya unggah-ungguh, punya sopan santun. Itu semua dari akhlak ya. Sepintar apapun, secerdas apapun, sekaya apapun, setinggi apapun pangkat dan jabatan kita, kalau akhlak kita bejat, naudzubillah, itu pasti orang itu akan membenci kita. Ya. Orang akan salut dengan kita, mendoakan kebaikan kita ya karena akhlak kita. Ya, bukan yang dikagumi oleh orang itu hanya kepandaian, bukan kecerdasan, bukan pangkat dan kekayaan yang tinggi gitu ya. Tapi yang sangat dikagumi orang itu sebetulnya adalah akhlakul karimah. Nah, kalau Allah saja itu memuji Rasulullah SAW, memuji dengan sebutan wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau wahai Muhammad mempunyai akhlak yang agung.
lamnya lam taukid ya, sungguh engkau wahai Muhammad mempunyai akhlak yang sangat agung. Itu menandakan bahwa akhlak itu adalah nomor satu ya. Anak-anak kita ketika dulu di sekolah itu juga yang disayang oleh guru itu biasanya yang akhlaknya bagus itu ya. Jadi walaupun pinter tapi nek jangkar sama guru ya, kurang ajar sama guru, itu guru tidak kagum sebetulnya ya. Hanya pinter saja tapi tidak punya akhlak, itu maka guru pun juga sebetulnya tidak salut dengan anaknya, dengan muridnya. Begitu pula dengan orang tua ketika melihat anaknya itu santun ya, ketika mau berangkat cium tangan, kemudian pulang sampai rumah tidak main jauh-jauh, kemudian kandanannya gampang gitu ya. Nah itu sopan, suruh sholat ya berangkat, suruh belajar oke. Itu kan menandakan bahwa akhlak itu nomor utama ya. Ketika orang tua dengan anak, guru dengan siswa, kemudian kita beri kehidupan di masyarakat itu ingin dimuliakan oleh orang, itu ya dasarnya itu yang pertama adalah akhlakul karimah. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, Innallaha Taala istakhlasa hadzal dina li nafsih wa la yasluhu lidinikum illa sakha wa husnul khuluqi ala fazayyinu dinakum bihima. Rawahu at-Tabrani an Umar an Ibni Husayn. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memurnikan agama ini untuk dirinya, dan tidaklah layak bagi agama kalian kecuali sifat pemurah dan akhlak yang baik. Karena itu hiasilah agama kalian dengan kedua sifat tersebut. Jadi sekali lagi Allah itu memurnikan, jadi memurnikan agama ini ya, menetralkan gitu ya. Agama itu dan tidaklah layak bagi agama kalian, yaitu agama Islam, agama yang kita miliki, kecuali dengan sifat pemurah dan akhlak yang baik. Jadi dua ini harus jalan ya, menjadi orang yang pemurah. Namanya juga murah ya, murah itu ya berarti tidak mahal, artinya gampang. Atau kalau misalnya sodako ya nyah-nyoh gitu ya. Kalau dengan orang tua dengan anak-anak muda ya sayang, anak dengan orang tua ya hormat. Itu namanya pemurah ya. Pemurah ini sebetulnya tidak hanya arahnya ke sedekah saja, tapi ke semua. Jadi orang tua sayang pada anak, anak takzim hormat sama orang tua, suami sayang istri, istri nurut sama suami. Misalnya begitu ya. Tetangga baik dengan tetangganya, itu juga termasuk bagian daripada pemurah. Nah, ketika kita menyampaikan baik itu dari kalimat, kemudian sikap, perbuatan, nyopo karo tonggo, itu bagian daripada akhlakul karimah yang memang ini adalah ajaran yang paling penting dari sebuah agama. Saya kira semua agama juga mengajarkan untuk berakhlak ya. Jadi seperti misalnya Nabi Isa alaihi salam ya. Kalau kita kan mengakui beliau adalah Rasul ya. Taruhlah Nabi Isa itu di dalam kitab Injil diterangkan, kalau kamu ditabok pipi kanan maka berikan pipimu yang kiri, kan gitu kan. Itu menunjukkan bahwa akhlak beliau itu artinya mafhum mukhalafahnya, kalau ditampar itu jangan dibalas, tapi serahkan yang satunya ben marem sisan. Atau mungkin ngelulu gitu ya. Jadi orang itu akan segan ya. Seperti Syabdul Qadir ketika hampiri oleh perampok pada saat akan thalabul ilmi, itu dipesan oleh ibunya, kamu jangan sampai nanti bohong, kamu tetap harus jujur dengan siapapun. Ketika rampok itu tanya, itu apa yang kamu bawa ke sini, lemparkan gitu ya. Ternyata Syabdul Qadir justru malah jujur, ini adalah dinar dirham bekal saya untuk thalabul ilmi, berikan sama saya ya. Kalau ndak aku bunuh kamu ya, diberikan sama Syabdul Qadir. Tapi kemudian beberapa menit kemudian itu perampok tadi mikir, ini orang kok jujur banget. Saya baru menemukan seorang pemuda yang jujur seperti ini. Biasanya ya bohong gitu ya, digeledah baru ketahuan kalau itu bohong. Tapi ternyata ini dari awal sudah jujur seperti itu. Kamu siapa dan kenapa kamu jujur?
Kemudian Syekh Abdul Qadir menjawab, aku adalah orang yang dari Baghdad, aku akan tolabul ilmi ke sebuah majelis taklim, kalau sekarang pondok pesantren ya, dan aku sebelum berangkat sudah dipesan oleh ibu saya bahwa saya tidak boleh bohong dengan siapapun, saya harus selalu jujur kepada siapapun. Nah, maka dengan kalimat seperti ini, perampok tadi justru tergugah hatinya untuk bertobat kepada Allah, akhirnya menjadi muridnya, menjadi santrinya. Ya, walaupun tidak harus persis seperti ini ya, karena mungkin juga Makomnya siapa beda ya makomnya beda, siapa yang mengatakan itu tentunya sentuhannya juga berbeda. Tapi konteks seperti ini nanti kondisional bisa kita terapkan bahwa kejujuran itu sangat penting dan ternyata akan menghasilkan sesuatu yang baik. Itu salah satu hiasan daripada agama kita, itu adalah berakhlakul karimah. Termasuk berdakwah itu juga termasuk dengan berakhlakul karimah, bil hikmah wal mauidhah hasanah dan sebagainya, Pak Kano. Seperti itu. Iya. Ya, kita diskusi yang pertama. Yeah. Gimana kira-kira korelasi antara akhlak dengan agama kita itu seperti apa ya? Ya. Kalau konkretnya. Baik. Jadi agama itu kan ad-dinun nasihah itu ya. Agama itu adalah nasihat. Nasihat tentunya kan isinya adalah nasihat kebaikan. Ya. Kebaikan itu luas sekali dan salah satunya kebaikan menurut pandangan orang. Tidak usah buka buku yang besar, kitab yang gede, itu pun tahu bahwa akhlak itu adalah sesuatu yang sangat baik. Ya, sopan santun, budi pekerti, ya, lemah lembut, unggah ungguh, tepo seliro, apapun kalimatnya. Tapi yang jelas orang berakhlak itu dilihat dari segi apapun itu pasti tetap di atas. Nah, jadi agama artinya itu menguatkan ya. Agama itu hanya menguatkan, tapi sebetulnya andai kata tidak ada Al-Quran yang memerintahkan kita berakhlak, itu secara fitrah itu orang itu dari bawaan dari lahir sampai kemudian tumbuh menjadi dewasa itu sebetulnya sudah diberikan oleh Allah anas ya. Jadi manusia itu kan artinya bahasa Arabnya kan anas ya, al-insan dari kalimat anas. Anas itu artinya ya harmonis, romantis, kepengen hidup rukun, kepengen ya harmonis, romantis ya. Karo keluarga ya sakinah, mawaddah, warahmah, kepengen iki rukun karo tonggo, karo dulur itu. Kenapa kok terjadi kemudian yang di sana mungkin banyak yang bentrok dan sebagainya ya karena punya kepentingan itu. Artinya akhlaknya tidak ada gitu apa? Ya punya sebetulnya, cuman tidak dipergunakan, artinya tidak di-on-kan ya. Nafsunya mengalahkan akhlaknya. Jadi akhlak ini kan tuntunannya itu adalah keimanan ya, sedangkan kemudian perbuatan-perbuatan yang tidak baik ini kan nuansanya adalah dari nafsu. Nah, kalau memang imannya kuat ya akhlaknya yang menang, tapi kalau nafsunya itu yang yang menang ya akhirnya akhlaknya menjadi morat marit seperti itu. Tapi juga ada kan maaf dikatakan kasus ini, artinya orang yang memiliki akhlak yang baik, tapi kadang-kadang maaf orang itu melihat paling punya pengaruh gen ini kan banyak juga. Kalau seperti itu gimana orang itu? Ya mungkin ada orang baik kemudian kita katakan wah modus gitu ya. Modus gitu ya. Modus pun itu kalau memang untuk sesuatu hal yang baik itu sebetulnya tidak masalah ya. Jadi misalnya saya biasa guyon parah misalnya di grup atau mungkin di ketika kita berada di ruang lingkungan yang memang seumur begitu ya. Ketika saya berhadapan dengan para ulama, para kiai besar, saya akan memperlihatkan sopan santun kita, mulai dari kita panggilan Pak Kiai atau mungkin dengan berjalannya kita nunduk atau mungkin dengan pakai paha dengan dengkul, itu santri-santri kan seperti itu ya. Jadi kita guyonan karo konco dan sebagainya, tapi ketika dengan kiai kan tetap tawadu itu. Sebetulnya kan juga dalam tanda kutip modus juga ya. Seperti itu, tapi modus yang seperti ini diperbolehkan. Artinya ketika kita bisa menempatkan diri, kapan kita itu gojekan, kapan kita serius, itu sebetulnya tidak masalah. Jadi walaupun misalnya di kantor ya, taruhlah ada orang yang pokoknya golek ndas atau gimana, mencari muka gitu ya.
baik-baikin atasan Iya. untuk supaya dapat tunjangan atau mungkin diangkat pangkatnya. Itu saya kira tidak masalah, justru dengan seperti itu nanti lama kelamaan dia akan terbiasa. Aku kok iso ya berbuat seperti ini yang sebetulnya tiap hari saya tidak lakukan, tapi kok kenapa bisa? Yo, kemudian lama-kelamaan bisa saja lewat hal seperti itu akan mendapatkan hidayah, karena saking kulinone dia itu seperti itu di kantor ya, modus cari muka dengan atasan, lama-kelamaan bosan juga, akhirnya kebiasaan baik itu akan bisa berlanjut. Justru itu malah masih lebih baik daripada terus tidak punya peningkatan sama sekali. Jadi walaupun modus tapi Iya, iya. kalau masih tidak merugikan orang lain saya kira tidak masalah. Ada masalah ya. Iya. Tadi contohkan seperti wario yang telah terjalani itu Iya. jujur. Artinya jujur itu kan sekarang kan mahal sekali. Betul. Ibaratnya kita mencari jarum di lautan kan begitu. Lautan, iya. Terus gimana kalau kita kepada pendengar pemirsa ini agar cara-cara kita jujur apapun yang kita perbuat agar Iya. dilaksanakan itu. Baik, jadi jujur ini kan orang mengatakan jujur makmur. Ning ya ana sing muni jujur itu ajur gitu Iya, ya. betul. Barangkali yang mengatakan jujur ajur itu karena punya riwayat ya. Riwayat dia pernah jujur tapi ajur ya. Ajur dalam arti secara lahiriah. Tapi sebetulnya jujur itu menghantarkan kepada kebaikan. Suatu saat ya seperti Rasulullah itu sejak kecil itu kan menjadi orang yang jujur sampai siapapun, baik itu yang mengimani kerasulan Nabi Muhammad maupun yang mengingkari, itu semua mengakui bahwa beliau itu adalah Al-Amin, orang yang sangat jujur. Ya, lagi-lagi itu ketika Nabi Muhammad menyampaikan sesuatu, itu pasti ada hasilnya. Walaupun Abu Jahal menyangkal kamu itu sudah khariqul adah, artinya adat di sini dulu itu menyembah patung Lata, Uzza, Manat dan Hubal. Ketika kamu datang itu memporak-porandakan sesembahan kita. Itu kan karena kan pamannya sendiri ya. Kalau diatur sama keponakan kan gengsi dong ya. Ya, kalau seperti itu. Tapi karena Rasulullah itu mempunyai julukan Al-Amin gitu ya. Itu juga banyak sekali orang-orang Quraisy itu yang berpikir Nabi Muhammad ini selama ini tidak pernah berbohong. Dia itu dijuluki Al-Amin sejak kecil. Ya, maka lama-kelamaan orang itu dengan sosok Nabi Muhammad yang mempunyai gelar Al-Amin itu lama-kelamaan orang itu akan beriman kepada Rasulullah. Akan mengikuti jejak Rasulullah. Ya, dasarnya dari Rasulullah itu karena Al-Amin tadi tidak pernah bohong. Mempunyai akhlak yang luar biasa sehingga sebetulnya orang-orang kafir Quraisy pun seperti Abu Jahal, Abu Lahab juga mengagumi akhlaknya Rasulullah. Ya, cuman gengsi itu tadi karena gengsi. Dulu yang berhadapan dengan Rasulullah itu adalah saudara-saudaranya sendiri, paman gitu ya. Paman yang paling banyak ini. Sehingga Bukhairah ini juga pernah menyampaikan kamu nanti akan diusir dari keluargamu sendiri. Apa iya wahai dulu kan pendeta ini ya. Jadi dia menyangka Nabi Muhammad itu dengan beliau tidak pernah berbohong itu nanti bisa ini dapat gacok ya supaya orang-orang itu pasti ikut dengan agama Islam. Ini ternyata ketika orang-orang percaya dengan Nabi Muhammad, beliau kejujurannya, tapi dalam urusan kerasulan itu ternyata mereka tetap menyangkal kan. Jadi urusan ini adalah sebetulnya urusan gengsi-gengsinan, dan pada saat itu karena Rasulullah itu dari anak yatim dan keturunannya sebetulnya keturunan orang baik gitu ya. Tapi Nabi Muhammad ini kan bukan dari seorang bangsawan gitu yang kaya raya sebagai raja gitu ya. Jadi karena ini maka kemudian orang menyepelekan bahkan bertanya apakah dia itu benar-benar Rasul atau tidak. Tapi dengan dasar kejujuran mulai dari kecil itu banyak sekali loh kafir Quraisy itu yang masuk Islam karena sejak awal tahu bahwa Nabi Muhammad ini adalah orang yang jujur dan mempunyai akhlak yang tinggi seperti itu. Iya. Mudah-mudahan lah kita juga seperti Amin. minimal kita bisa mengikuti berapa persen lah. Insyaallah, Yang penting kan insyaallah, kita karena idola kita seperti itu ya. Betul. Ya, para pertama kita break dulu Betul, ya. insyaallah. Oke. Pendengar pemirsa kita jeda sejenak, jangan lupa setelah sesi kedua kita pon live di 6746352 kita tunggu. Kita dengarkan satu nada berikut ini.
Masjid Agung Jawa Tengah kini hadir dengan berbagai pelayanan dan fasilitas yang membanggakan. Berdiri di pusat bumi Jawa Tengah, masjid ini semakin kokoh menciarkan ajaran agama Islam, tidak hanya di kancah lokal dan nasional, tapi juga internasional. Mengikuti perkembangan dan kebutuhan masyarakat, Masjid Agung Jawa Tengah mempersembahkan sebuah lokasi yang mengantarkan, lokasi yang membekali untuk ibadah yang suci, manasik haji dan umroh Masjid Agung Jawa Tengah. Dilengkapi replika bangunan Ka'bah, Bukit Safa dan Marwah, beserta area manasik yang luas, maka lokasi ini tepat untuk menjadi pilihan Anda melakukan proses manasik sebelum melaksanakan ibadah yang suci. Dengan 2 pintu gerbang utama, sistem keamanan yang sudah modern, area parkir yang luas semakin memudahkan Anda dalam beribadah maupun kenyamanan dan keamanan selama proses manasik berlangsung. Hal penting lainnya adalah kemudahan akses untuk penginapan Hotel Geraha Agung, akses oleh-oleh Semarangan dan Jawa Tengah, tempat beribadah yang nyaman, juga akses wisata kota Semarang untuk sekedar memanjakan mata, menikmati hamparan kota dari atas menara. Tentunya, ini semua demi pelayanan yang mengedepankan kepuasan Anda sebagai pelanggan. Dengan berbagai macam kelebihan tersebut, maka lokasi manasik di Masjid Agung Jawa Tengah layak menjadi pilihan Anda sebelum melaksanakan ibadah yang suci ataupun untuk proses pendidikan putra-putri kesayangan. Masjid Agung Jawa Tengah merupakan masjid termegah dan teristimewa yang bergaya arsitektur perpaduan Jawa, Timur Tengah, dan Yunani. Berdiri kokoh di tanah seluas 10 hektar, masjid kebanggaan masyarakat Jawa Tengah ini menjelma menjadi pusat peradaban Islam modern yang mencerminkan kerukunan antar umat beragama. Berbagai fasilitas disediakan sebagai pendukung sarana prasarana kebutuhan masyarakat. Untuk acara istimewa Anda,
tersedia gedung convention hall yang mampu menampung hingga 2.000 orang dengan corak bangunan megah dan elegan yang siap memanjakan mata Anda. Dilengkapi full pendingin ruangan, ruang rias, ruang ganti, juga transit room, menjadikan convention hall pilihan yang tepat untuk momen spesial Anda. Untuk acara yang lebih privat, office hall dapat menjadi pilihan Anda. Memiliki konsep standing party untuk kapasitas 700 orang dan telah dilengkapi pendingin ruangan, juga ruang ganti. Office hall mampu menjadi pilihan terbaik bagi Anda yang akan mengadakan acara berskala sedang yang cozy dan santai. Anda pun tak perlu khawatir. Demi menunjang keamanan dan kenyamanan Anda, Masjid Agung Jawa Tengah telah menerapkan sistem parkir otomatis yang modern dan dilengkapi area parkir yang luas. Bagi pengunjung yang membutuhkan penginapan, kami menawarkan Geraha Agung Hotel yang berada di Kompleks Masjid Agung Jawa Tengah. CTTV. Sekarang waktunya pendengar pemirsa monggo yang mau kemungkinan bertanya, ada masukan, saran monggo 6746352. Kita buka dulu untuk phone live-nya. Setelah itu baru kita nanti yang SMS maupun yang WA. Kita beri kesempatan monggo 6746352 untuk pendengar pemirsa, monggo kita beri waktu yang phone live dulu agar nanti bisa dijawab oleh narasumber kita semuanya. Ya. Kalau belum ada kita baca SMS dulu satu. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau sujud tahiyat akhir itu membaca tasbih 3 kali langsung. Oh ini kita sudah ada, kita jawab dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat sore Ji. Bapak. Saking pundi Bapak? Pak Marwan di Medo ini. Oh monggo Pak Marwan. Mau minta lagu Pak ini. Oh. Panggilan jihad Pak Ala. Oh, nyun sewu, ini adalah untuk bukan request, ini adalah tanya jawab tentang agama, Bapak. Oh gitu. Ji. Iya iya. Iya kalau gitu saya langsung ini aja ya. Terima kasih. Oh, lain Ji, kali. monggo. Iya. Ya. Ya, monggo 6746352 kita kemudian bertanya tadi kita adalah yang kita bahas menghiasi agama dengan akhlak. Kemudian dari pendengar pemirsa ada yang mau phone live, monggo kita beri kesempatan 6746352. Ya. Ya, sudah ada, kita masuk dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, monggo Pak Heru. Ngerti ya Pak. Ji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ji dan Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. niati dengan silaturahim. Ji. Kedua belajar tentang agama, yang ketiga tanya-tanya ini. Ji, monggo. Yang saya tanyakan yang pertama tentang ilmu tafsir. Apakah ilmu tafsir Al-Quran itu apakah ayat mustasabihat? Kalau mukamatnya kan jelas nggak pakai tafsir. Jujur. Nah, ilmu tafsirnya itu dari misalkan tafsir Al-Misbah, Al-Hikam, kemudian Al-Qurtubi dan lain-lain, ilmu tafsir dan lain sebagainya. Ini ayat mustasabihat apa dulu pernah dituntunkan oleh Rasulullah SAW atau diajarkan oleh Rasulullah SAW pada sahabat maupun umatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya membaca di dalam hadis Imam At-Tabrani bahwasannya zaman dulu ada malaikat Harut dan Marut. Apakah ini sebagai cerita ataukah memang benar-benar terjadi? Diriwayatkan malaikat Harut itu tergoda pengen jadi manusia, kemudian dia dihukum nanti penaknya di hari akhir akhirat, sementara di dunia rekoso dulu. Ini gimana, apa benar terjadi? Sekarang masih ada katanya di makam di daerah Irak, apakah benar? Yang terakhir, bahwa orang Islam itu harus pola berpikirnya dengan kalimat make of thinking. Nah, ini yang dimaksud make of thinking itu maksudnya apa? Mungkin bahasa Inggris ya. Bahasa Indonesia mohon penjelasannya, contohnya seperti apa. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Heru, terima kasih. Yang pertama, gimana ayat mutasyabihat itu apakah pernah dicontohkan oleh baginda Rasulullah kepada sahabatnya? Baik. Jadi sebetulnya tidak hanya mutasyabihat saja ya. Jadi kalau kita buka tadi disebut ya ada Al-Misbah, Qurtubi, Jalalain, Tafsir Munir, Tafsir Sawi dan sebagainya. Itu sebetulnya adalah
tafsir para ulama-ulama yang sepeninggal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak hanya ulama-ulama tempo dulu, tempo yang terakhir ini, yang mutaakhirin ya, termasuk tadi yang disebut ada Al-Misbah itu, termasuk Pak Quraish Shihab, itu beliau ahlul Quran dan beliau juga belajar dari tafsir-tafsir yang terdahulu. Jadi tidak biroi, jadi tidak dari akalnya sendiri, pendapatnya sendiri, tidak, tapi mengkupas dari berbagai macam tafsir, kemudian dirangkum dalam satu tafsir namanya Al-Misbah misalnya, seperti itu. Dan masih banyak lagi tafsir mutaakhirin yang lain. Mengenai zaman Rasulullah itu sudah ada tafsir atau belum? Ibnu Abbas itu adalah mufassir ya. Jadi andai kata ada sahabat yang tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah, ayatnya sampai kepada orang tersebut, maka ketika bertemu dengan Ibnu Abbas itu Ibnu Abbas ini yang menyampaikan maksudnya Al-Qur'an itu, ayat ini adalah seperti ini, seperti itu. Jadi dari Rasulullah dulu, mulai dari sahabat itu sudah ada mufassir, termasuk Ibnu Abbas itu adalah mufassir. Jadi kalau masalah muhkamat dan mutasyabihat ini sebetulnya tidak ada perbedaan, hanya yang mutasyabihat memang lebih ditekankan, karena mutasyabihat ini biasanya adalah mengenai ayat-ayat yang memang perlu ditakwil atau ditafsir atau dimaknai dengan makna yang berbeda dari aslinya. Misalnya yadullah, tangan Allah, itu maksudnya adalah kekuasaan Allah. Kemudian dohikun, Allah itu kok ketawa gitu ya. Maksudnya ketawa itu Allah, dohikun itu memberikan ampun. Wa daraballahu mathalan qaryatan, Allah mengumpamakan. Iya. Masih bisa on? Apa? Iya. Coba. Sebelah mana yang Masjid Agung Jawa Tengah kini hadir dengan berbagai masih ada dan terus berkembang ya sampai pada era ulama-ulama yang sekarang ini. Dengan demikian bahwa setiap orang yang mempunyai ilmu yang cukup ya, dengan beberapa ilmu pendukung ya, misalnya ada nahwu, sorof, mantik, balaghah, ilmu bayan, ilmu ma'ani, ilmu hadis, maka insya Allah dengan mempunyai ilmu seperti ini nanti akan mampu untuk ngoncei atau mengupas daripada isi daripada Al-Qur'anul Karim dengan pertimbangan dari hadis-hadis yang ada. Insya Allah masih bisa dibuka mufasir-mufasir kekinian. Nah, sesuai dengan zaman sekarang, Al-Qur'annya tetap ya, tapi kita yang menyesuaikan daripada isi Al-Qur'anul Karim, seperti itu. Kemudian yang kedua tentang tadi Harut Marut itu malaikat apa cuma cerita? Ya atau? dulu itu memang ada satu malaikat namanya Harut Marut ya, dua malaikat itu yang kepingin menjadi sosok manusia, karena dulu itu memang malaikat saja ketika Allah mau menciptakan manusia itu seakan-akan juga demo ya, sedikit demo gitu ya. Ini ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikut dima. Apakah engkau akan menciptakan sosok manusia yang nantinya berpotensi untuk saling menumpahkan darah dan juga merusak ya, wa yasfikut dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddis lak, sedangkan kami ini selalu sudah bertasbih dan mensucikan engkau wahai Allah. Loh, kalau memang malaikat ini sudah mensucikan Allah, sudah bertasbih, harusnya kan juga tidak protes gitu ya. Tapi ternyata ada yang protes juga. Ya, wa fi riwayatin, kata mufasir, malaikat-malaikat ini juga bukan jajaran malaikat yang level atas ya, seperti Jibril, Israfil, Israel, itu tidak ya, tapi malaikat-malaikat yang lain. Jadi bukan levelnya malaikat yang 10 itu. Ya. Jadi termasuk Harut Marut ini seperti
melihat manusia itu kok enak banget seperti itu menjadi khalifah fil ard, padahal mereka itu selalu menumpahkan darah, selalu berbuat jahat, berbuat dosa, ya, menuruti hawa nafsu. Maka Allah seakan-akan memberikan kesempatan kepada Harut Marut, silahkan kamu kalau mau iri atau hasut kepada manusia, kamu akan aku coba, kata Allah, menjadi sosok manusia. Kuat tidak kamu, seberapa kuat kamu menahan hawa nafsu seperti manusia yang sudah aku turunkan di muka bumi. Maka ketika dijadikan oleh Allah Harut Marut ini sebagai manusia, maka ternyata diperlihatkan oleh Allah itu sosok wanita cantik. Baru melihat sosok wanita cantik itu langsung sudah dia ibaratnya nerekam gitu ya. dia nafsu sekali, kemudian non sewu diperkosa oleh malaikat ini. Maka Harut Marut ini termasuk menjadi contoh bahwa ada malaikat juga yang ketika manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini ada yang memang iri, ya, ingin menjadi sosok manusia, dan ternyata malaikat diuji oleh Allah menjadi sosok malaikat menjadi manusia, ternyata tidak kuat ternyata. Nah, ini juga diceritakan dalam Al-Qur'an, itu ada cerita seperti ini. Bukan bohong-bohongan, bukan fiktif, ya, ada itu kejadian. Terus tadi masa max of thinking itu yang dimaksud apa itu? Yo, itu kan prasangka baik, husnudzon. Kalau bahasa Arabnya itu husnudzon kepada seseorang. Jadi sebagai seorang muslim pokoknya melihat seseorang itu adalah manusianya. Jadi misalnya panjenengan melihat sosok si A, si B, si C, itu yang dipandang manusianya dulu, enggak usah agamanya dulu. Misalnya kecelakaan, tabrak motor, ya jebret gitu ya, ora usah tekoni agamamu apa, langsung tulungi, ya, langsung ditolong. Apa meneh kok ditekoni agamamu apa, Islam, ya Islame NU apa Muhammadiyah gitu. NU, engko tekon meneh NU-ne Gus Dur apa Muhaimin Iskandar seperti itu. Partainya apa kan seperti itu. Nah, jadi melihat orang itu dalam Islam itu melihat orang itu yang pertama adalah melihat bahwa dia itu adalah makhluk Allah berupa manusia yang harus kita tolong, misalnya seperti itu. Jadi husnudzon harus didahulukan daripada suudzon. Iya. Kita baca SMS untuk phone live kita tutup dulu aja. Karena banyak sekali ya ternyata. Assalamualaikum Jai. Waalaikumsalam. Mengapa orang non muslim di dunia banyak mendapatkan kehidupan yang baik, semisal kaya raya, kehidupannya mapan? Bagaimana kehidupan di akhirat nanti? Apa mereka sama kedudukan dengan orang muslim di akhirat? Mohon penjelasan Yai, matur suwun, dari Mbak Wiwit di Lamper. Baik, Mbak Wiwit di Lamper, bahwa Allah itu mempunyai sifat Rahman dan Rahim. Rahmannya untuk semua makhluk di dunia, baik manusia, jin, malaikat, termasuk hewan, tumbuh-tumbuhan, dan semua yang ada di dunia ini semua mendapatkan rahman dari Allah. Walaupun non-muslim, orang kafir, menentang agama sekalipun dan tidak mengenal Allah, apalagi menyembah itu ya. Tapi kalau berusaha, ikhtiarnya kuat, maka Allah berikan hasil daripada usaha itu. Nyambut gawene tenanan ya dikai sugih tenanan gitu ya. Nah, tapi ini di akhiratnya ya nol, karena dia tidak menjumpai atau dia tidak melampaui daripada syarat-syarat kebahagiaan di akhirat ya. Wis ora ngakoni Gusti Allah sebagai Tuhane dan tidak mengakui Nabi Muhammad itu sebagai Rasulullah. Dia menjadi orang yang kafir, apalagi merangi Islam. Walaupun di dunia kaya raya, tapi nanti di akhirat tidak ada apa-apanya. Ya, tidak akan mendapatkan rohim dari Allah. Sedangkan rohim itu diberikan untuk orang-orang yang hanya beriman kepada Allah. Rahman untuk semuanya, seperti itu. Jadi tidak usah khawatir, Mbak siapa tadi? Wiwit. Ya, Wiwit ya, jangan khawatir. Tetap di akhirat Allah akan memperhitungkan semuanya. Ya, sekarang dari Muhammad Sabik Win Malang ini. Ya, Assalamualaikum Jai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tentang akhlak ya. Apakah terdapat batasan berakhlak? Semisal membeli miras lalu kita hancurkan, apakah perbuatan tersebut termasuk pelanggaran akhlak? Matur suwun, masalah. Baik. Jadi ini urusannya dengan nahi mungkar ya. Jadi nahi mungkar ini bukan kemudian ketika kita lakukan kemudian
kita tidak berakhlak, bukan. Jadi tolong dibedakan ketika merusak sesuatu itu ada alasan tertentu. Ya. Kalau alasannya memang ketika pemerintah melarang ada minuman keras, ternyata masih ada orang yang minum minuman keras, kemudian dihancurkan minuman kerasnya, maka ini bukan berarti akhlak yang jelek atau akhlak yang kurang ajar, tidak. Tapi justru sebaliknya, malah ini adalah sesuatu yang baik ya. Karena memang merubah kemungkaran itu dengan biyadihi, itu artinya dengan kekuasaan. Yang bikin peraturan bahwa minuman keras itu haram, dan jika ada pelanggaran maka sanksinya adalah ini. Itu yang bisa membuat peraturan seperti itu adalah pemerintah. Ya. Nah, artinya biyadihi, ya, kalau melihat kemungkaran itu maka rubahlah dengan kekuasaannya. Itu biyadihi itu bukan berarti hanya dengan tangannya, tapi dengan kekuasaannya. Seperti itu. Jadi bisa dibedakan. Bedakan. Itu ya. Dari Bu sama nih. Iya. Dari Bu Dika. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam. Kalau ada azan, apakah semua yang kita dengar kita wajib menjawab semua atau bagaimana ya caranya? Baik, memang sering ya kadang-kadang kita sudah menjawab yang ini, Iya. tahu-tahu masjid sebelah adzan Adzan. lagi gitu ya. Yang pertama yang saya sampaikan bahwa adzan yang kita wajib jawab itu adalah adzan yang paling dekat dengan kita. Misalnya masjid kita ada 2, yang paling terdekat yang mana? Itu yang harus kita jawab. Ya, kemudian yang kedua itu hanya sunnah saja. Artinya andai kata kita melakukan kegiatan yang lain itu tidak masalah. Ya, karena kalau semua kemudian harus dijawab, kemudian kegiatan harus berhenti, kan repot juga ya. Apalagi di desa itu kadang-kadang adzannya nggak sesuai dengan jamnya. Betul. Misalnya jam 12 kurang 10 itu sudah adzan normal, sudah waktunya masuk zuhur, tapi ternyata di desa itu malah naik adzan diseneni. Aku sawah. Ayo seneng sabin seneng sawah malah mbok adzani. Arep ora moro kok adzan, arep adzan kok isih tanggung. Maka biasanya disepakati dalam satu desa itu adzannya jam 1 Pak Kano. Sekaligus lautan dan makan siang. Itu ada yang seperti itu. Saya pernah itu di Kebumen itu pernah ada yang seperti itu. Ning rata tudoke desa endi ngono. Oh ndak sing ngrungokke ana sing desane kono. Seperti itu. Jadi teman yang dekat saja ya. Yang terdekat yang kita dengar seperti Iya. itu. Ya, terakhir nih. Iya. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam. Kalau sujud terakhir itu kalau kita sudah membaca tasbih 3 kali, lalu membaca doa itu harus jahar apa sir? Oh iya. Jadi yang memang dianjurkan berdoa banyak itu kan pada saat sujud terakhir ya. Insya Allah diijabah oleh Allah saat kita berdoa di sujud akhir di setiap sholat kita. Untuk doanya bisiri saja. Jadi dengan di dalam hati saja. Nanti kalau kita minta macam-macam walaupun dengan bahasa Arab kemudian dijaharkan, apalagi jadi imam, makmumnya krungu kabeh gitu ya. Apa mana njaluk sing ora-ora gitu ya. Ada imam pengen wayoh lho payah. Ya, misalnya dikencangkan kan makmum juga nanti akhirnya dengar. Nah, ini privasi. Jadi berdoa untuk pada saat sujud yang terakhir ini adalah berdoa untuk dia privasi. Jadi kita minta apa saja pada saat sujud yang terakhir di setiap sholat itu baik dan dianjurkan, tapi juga jangan terlalu lama banget. Ya, makmumnya sing ngelu gitu ya, sujud suwi banget basang tangi, durung sujud meneh malahan gitu ya. Nah, jadi kalau jadi imam ya jangan lama-lama banget, nanti Harus khawatir tahu diri, ya harus tahu diri. Kecuali sholatnya sendirian ya harus ndonga sak kemenge ndak masalah. Seperti itu. Iya. Bisiri saja. Ya. Ya, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Mudah-mudahan apa kita bincangkan manfaat untuk kita semua. Amin, ya. amin, amin. Pendengar pemirsa, mengikuti bincang-bincang saya dengan Yai Khairul Amin Sarjana Agama tentang ya ini menghiasi agama dengan akhlak. Mudah-mudahan akhlak kita semakin baik sehingga apa yang dibincangkan ini sesuai dengan tadi bahwa Rasulullah itu di muka bumi ini adalah tujuan untuk memperbaiki akhlak. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang akhlaknya baik. Dan akhirnya saya Karno mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya dan maaf atas segala kesalahan. Kita akhiri wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.